saya baru selesai kuliah S2 di Stanford University. Kebayang nggak sih Pak, paket C bisa tembus Stanford, salah satu sekolah terbaik di dunia gitu. Artinya apa? Stanford nggak ngelihat ijazah saya Pak. Stanford nggak peduli dengan cerita saya di Indonesia, bagaimana bobroknya sistem pendidikan. Stanford melihat saya punya potensi. Betul. Pas SMP gue dihina, dianggap pahlawan kesiangan karena ngebongkar praktik kecurangan ujian nasional. Akhirnya gue putus sekolah, muak dan marah dengan sistem pendidikan di Indonesia yang sangat korup. Lalu gue ambil paket C. Gue kerja keras, belajar otodidak, ngebuktiin kalau gue bisa dapat pendidikan meski nggak sekolah. Alhasil, gue lulus SMA hanya 1 tahun, tembus UI, lulus S1 cuma 3 tahun, cum laude, mahasiswa berprestasi, kerja dari umur 19. Financially independent umur 20, lalu diriin sekolah gratis di umur 21 buat mereka yang putus sekolah. Gua nggak berhenti belajar. S2 pertama di Boston University, IPK 3,86 dari skala 4. Ambil lagi S2, diterima di kampus top Columbia, Cornell, and Stanford. Lalu dapat fellowship di Stanford Business School. Lulus dari Stanford juga dengan distinction. Bisa keliling dunia, ketemu peraih Nobel, ajak nyokap keliling Amrik. Buat lo semua yang patah hati dengan sistem pendidikan kita, jangan nyerah. Dengerin intuisi lo. Karena lebih baik diasingkan daripada menyerah terhadap kemunafikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah, kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita akan berbincang bersama dengan anak muda yang keren banget. Dan saya sempat lihat kontennya yang bersangkutan dan sangat menginspirasi, maka saya undang dan alhamdulillah yang bersangkutan bisa hadir. Mas Kiki Putra, apa kabar? Baik, baik. Bagaimana Pak Novel kabarnya? Baik dan luar biasa. Ya. Kehormatan bisa diundang di sini Pak. Iya, sama-sama. Akhirnya juga bisa diundang. Saya juga senang bisa ngobrol dengan Mas Kiki. Kalau saya lihat dari beberapa cerita, Mas Kiki ini kan pernah gagal sekolah SMA, ya kan? Kenapa sih gagal? Kenapa nilainya jelek sekali atau gimana waktu itu? Gimana Mas Kiki? Iya baik, sebenarnya waktu itu karena saya berantem sama kepala sekolah dan guru di SMP. Jadi pada dasarnya kalau ditanya track record saya sebagai murid, itu bisa dibilang murid berprestasi. Kayak pasti 3 besar, saya pernah mewakili sekolah di kompetisi ilmiah remaja, membawa nama sekolah lah. Dan dari SMP itu saya udah nggak bayar uang sekolah karena beasiswa, bahkan sampai kuliah dan kuliah terakhir pun saya juga antara ada beasiswa dan juga uang pribadi. Nah, waktu itu kan ada ujian nasional Pak. Waktu ujian nasional. Iya, ketika SMP, ketika SMP. Kelas 3 SMP itu, jadi umur saya masih 14 ya. Ada ujian nasional dan ternyata saya baru melihat fenomena bahwa guru-guru itu memberikan bocoran kunci jawaban kepada seluruh murid. Oh iya? Betul. Berarti cerita-cerita selama ini itu terkonfirmasi dong ya? Confirm. Sangat. Dan dan bahkan biasanya murid-murid yang 10 besar itu ternyata saya baru tahu H-5 sebelum terjadinya ujian nasional itu dikumpulkan untuk diminta bekerja sama memberikan kunci jawaban kepada murid-murid yang gagal try out. Seperti itu. Nah, saya kan kaget. Buruk sekali itu. Luar biasa buruk sekali dan saya kan kaget. Terus saya bilang, ini apakah pengawas saya yang nggak becus membiarkan contekan? Bahkan ada kelas yang menulis contekannya itu di papan tulis. Kunci jawabannya. Ada yang buka handphone, sebagainya. Dan saya saya shock gitu. Loh, ini kenapa sistem pendidikan kita seperti ini di sekolah itu gitu. Dan saya marah, saya ke ruang kepala sekolah Pak. Saya samperin tuh kepala sekolah. Tadinya saya mau ngajak teman-teman yang mereka juga quote and quote pinter lah kayak saya gitu. Yuk kita harus ngomong, nggak adil nih, nggak fair. Semua pada takut tentunya dan mereka udahlah nggak usah cari ribut gitu, ngapain. Pas saya ketemu kepala sekolah, saya pikir kepala sekolah tidak mengetahui. Saya tanya kepala sekolah, respon dia hanya satu, jaga nama baik sekolah. Saya disuruh membungkam. Nah, nama baik dengan menyembunyikan kebusukan. Saya pikir itu terjadi di sekolah saya aja. Jadi sekolah saya itu kan sekolah negeri. Dan itu berbatasan dengan beberapa sekolah negeri lainnya. Dan saya punya teman-teman di sekolah negeri lainnya juga. Ternyata hal itu juga terjadi. Konsepnya sama karena dibocorkan ujian nasional karena guru takut kalau ada yang nggak lulus. Kalau nggak ada yang lulus,
reputasi sekolah tercoreng. Iya. Dan untuk misalnya kayak sekolahnya unggulan, favorit, itu kan persyaratannya predikat tersebut nilai rataan ujian nasionalnya harus tinggi. Dan kalau misalnya rataan ada murid yang nggak lulus, jatuh, jeblok. Jadi mereka tidak jadi sebagai sekolah unggulan, sekolah favorit, dan tentunya tidak mendapatkan bantuan pemerintahnya mungkin lebih kurang, Pak. Jadi begitu banyak mafia-mafia yang terlibat di dalam sistem ujian nasional ini. Iya. Memang apa ya? Nggak berpikir barangkali ya guru-guru yang seperti itu, walaupun saya yakin ya banyak guru yang baik-baik ya. Betul. Yang memang menjaga integritas. Betul. Karena mestinya pendidikan itu kan bukan hanya bicara knowledge dan skill saja. Betul. Tapi bicara karakter. Karakter itu pendidikan yang berkelanjutan, terus-menerus dan jangka panjang. Ya. Orang kalau bodoh, maaf ya, mungkin kata-katanya kasar ya. Kalau kurang pintar lah gitu ya, bisa diajari dan itu waktunya nggak lama. Betul. Orang kalau kurang terampil bisa dilatih dan itu mestinya nggak lama. Benar. Tapi kalau orang nggak jujur, orang yang nggak tanggung jawab, itu merubahnya itu susah sekali dan pastinya perlu waktu yang sangat lama. Ini yang harus dipikirkan gitu ya. Betul. Saya ngelihatnya sekarang ketika usia saya sekarang tuh saya ngelihat fenomena ini udah jadi sekarang usia berapa? Sorry. 30. 30. Ya, saya ngelihatnya itu ini lingkaran setan pendidikan, Pak. Mohon maaf katanya mungkin kasar, tapi ini kayak lingkaran setan pendidikan di mana tekanan itu dari berbagai pihak. Guru adalah korban dari sebuah sistem yang luar biasa buruk, di mana guru itu siapa, Pak, yang nekan? Dinas pendidikan. Dinas pendidikan daerah, kabupaten. Dinas pendidikan kabupaten ditekan oleh dinas provinsi. Dinas provinsi ditekan oleh dinas terkait di atasnya lagi sampai level kementerian. Dan mereka ini semua ingin mempertahankan posisi jabatan politik mereka dengan memberitahu bahwa saya telah melakukan tugas saya dengan baik nih, lihat performa murid, tingkat pendidikan kita naik. Tapi hasilnya padahal nggak jujur ya. Padahal nggak jujur. Tapi kan secara internasional kita bisa lihat skor PISA kita dari sisi membaca, sains dan matematika salah satu terendah di dunia. Jadi bisa diadu ternyata nilai-nilai yang dikatrol tersebut tidak bisa menjustifikasi bahwa di level internasional murid-murid kita, masyarakat Indonesia ini memang terdidik dengan tepat. Ya, menarik sekali. Nah, terus setelah itu apa yang terjadi ketika kemudian tanda kutip nggak nurut tadi? Nggak nurut, iya. Saya dibully sama satu sekolah. Oh iya? Ya, karena dianggap pahlawan kesiangan, dianggap sok idealis, dan dianggap gitu tidak kooperatif. Tidak kooperatif. Nah, itu yang saya marah sekali karena dianggap tidak kooperatif. Saya bilang, hati saya, ini kooperatif apa? Ini kooperatif seperti apa yang melakukan kecurangan secara massal? Ya, itu jalan. Saya itu tuh pas selesai kejadian itu saya nangis, Pak. Saya nangis di ruang kelas sendiri, nggak ada teman. Saya pulang ke rumah cuma ibu saya doang, karena saya orang tua tunggal. Saya hanya tinggal sama ibu saya. Saya marah besar, sampai saya depresi. Dan saat itu saya mencari tahu bagaimana cara mencari jalan kebenaran ini. Saya mencari cara dan akhirnya saya telepon ICW, Pak. Indonesian Corruption Watch. Dan mungkin orang akan gila, anak umur 14 tahun menelpon ICW melaporkan kebocoran ujian nasional. Tujuan saya saat itu cuma satu, bagaimana kasus ini bisa di blow up, disiarkan di media massal dan menjadi atensi nasional. Dan saya dengar waktu itu cerita itu. Iya, ICW nggak bisa berbuat apa-apa kan, Pak. Itu kan semua dari sekolah. Gitu. Dan saya akhirnya udahlah, saya pikir karena saya juga dibully satu sekolah, saya berpikir kayak tidak ada yang bisa memahami cara berpikir saya. Karena gini, Pak, kita melihat pendidikan sesuai dengan yang Pak Novel bilang, kita menghabiskan waktu 50% itu di sekolah. Artinya segala pembentukan nilai, moral, dan terakhir pada dan budaya itu terjadi di sekolah. Betapa luar biasa. Sekolah itu memiliki peranan penting untuk membentuk karakter seseorang. Makanya saya akan bilang, kondisi seperti demikian, sekolah tidak beda dengan tempat peternakan calon-calon koruptor baru. Betul. Percuma kita punya 500 KPK, percuma kita punya berbagai macam lembaga aktivis yang memperjuangkan anti korupsi. Kalau memang karakter, value, dan budaya itu sudah mengakar mendarah daging dari SD, Pak. Bayangin, banyak kejadian dari SD itu bocoran soal ujian nasional sudah ada. Itu dari SD ya? Dari SD. Di SMP, SMA? Dari SD. Ada yang bilang ke saya misalnya, loh, di sekolah saya enggak kok. Sekolah mana dulu? Sekolah swasta. Mungkin sebagian besar sekolah swasta tidak. Karena mereka tidak mendapatkan tekanan dari dinas pendidikan untuk menaikkan nilai ujian nasional. Jadi saya bilang ini lingkaran setan yang harus diputus. Karena ego sektoral daripada dinas ini luar biasa tekanannya. Dan saya hanya bisa melihat satu, Pak. Korbannya siapa? Guru.
Guru malah. Guru menjadi korban. Kenapa kok guru jadi korban? Karena mereka mendapatkan tekanan dari kepala sekolah, tekanan dari orang tua murid. Kan biasa ya di sekolah orang tua murid suka bawa banyak titipan makanan. Padahal sebenarnya kasihan juga guru kalau dikasih titipan makanan juga jadi makin tekanan batin. Karena kan ikutin les bimbel dan sebagainya, ikutin les bimbel dengan guru. Dan kepala sekolah dapat tekanan dari dinas-dinas di atasnya. Jadi menurut saya, ya kalau saya bilang ini bukan salah guru ya. Karena mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Gaji guru berapa sih Pak di Indonesia? Salah satu terendah di dunia. Gitu. Betul, itu masalah serius itu. Luar biasa. Orang disuruh menjadi garda terdepan untuk mendidik ya. Betul. Karena mendidik itu menjadi hal yang terpenting ya. Dan tadi mendidik itu kan bukan sekedar memberikan pengetahuan dan keterampilan saja, tapi tadi membentuk nilai moral, mentalitas dan banyak hal lain lagi. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul sepenuh hati untuk mendidik. Dan internalisasi nilai-nilai itu terjadi di sekolah. Jadi ketika kita melihat di sekitar kita, itu menjadi hal yang lumrah, kecurangan, mencontek, semua akan menganggap itu hal yang biasa karena terbiasa. Dan saya berharap orang tuh melihat ini konteksnya bukan mencontek. Ini konteksnya adalah bagaimana kita mendidik calon koruptor, calon-calon orang yang berbuat kecurangan. Kepribadian yang dibentuk, budaya. Ada alasan kenapa nama kementerian kita adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Artinya apa, Pak? Pendidikan itu menciptakan sebuah budaya. Betul. Karena internalisasi nilai moral semuanya itu terjadi di bangku sekolah. Sehingga sekarang jangan protes deh kalau misalnya budaya korup ada di mana-mana. Karena memang dari awalnya kita memang mendidik mereka untuk menjadi calon koruptor. Sudah mereka kemudian menjadi tidak jujur, kan? Atau mau berbuat curang, dan sisanya permisif dengan situasi itu. Kecuali yang kemudian berani mengambil sikap, justru malah dibilang apa tadi, tidak kooperatif ya. Tidak kooperatif dan dikucilkan. Diancam Pak. Beberapa tempat itu aja yang diancam. Yang keluarganya diusir dari lingkungan perumahannya, itu ada terjadi di Jawa Timur sebagainya. Itu terjadi Pak. Tapi sayangnya kan media kita ini media yang tidak akan menampilkan berita-berita tersebut ya. Gitu. Dan banyak mafia-mafia di sekolah yang berusaha mengkontrol agar berita tersebut tidak muncul di media untuk menjaga reputasi tadi. Ini sangat memprihatinkan. Kenapa? Karena ketika yang rusak adalah karakter, value-value, integritas, mentalitas, dan banyak lain lagi yang itu menjadi basis dari karakter. Itu menjadi 85% faktor suksesnya orang. Kalau hanya orang sekedar masalah pengetahuan tadi kan memang dia untuk upgrade-nya jauh lebih cepat gitu ya. Tapi kalau masalahnya di karakter kan problem. Betul. Dan banyak orang kemudian bekerja mudah menyerah, persistensinya lemah gitu ya. Terus kemudian kerjanya nggak tuntas, dia nggak bisa kolaboratif karena dalam pemikirannya hanya sekedar masuk sekolah, dapat nilai. Dan kemudian dia bangga dengan apa yang ada dalam tulisan itu. Bukan apa yang terbentuk karakter kuatnya, kepeduliannya, terus bekerja keras, bekerja tuntas, jujur, dan amanah, tanggung jawab, disiplin gitu ya. Ditambah lagi dengan bagaimana dia mau empati, mau peduli, mau melihat kesulitan orang dan kemudian memikirkan, risau dengan situasi itu. Berapa banyak orang punya pengetahuan, punya keterampilan, tapi dia gagal untuk memotret persoalan karena dia nggak pernah peduli untuk berempati sama orang lain. Jadi sangat disayangkan sekali. Betul. Makanya saya berpikir bahwa sebenarnya sekarang kalau kita berbicara mengenai IQ, itu udah nggak cukup Pak. Yang kita perlukan sebenarnya adalah kecerdasan spiritual. Artinya apa? Artinya ketika kita mendidik murid, atau saya misalnya sebagai guru, yang saya pikirkan adalah kalau memang tidak ada tekanan, guru itu tidak ada tekanan dari berbagai macam politik di sekitarnya, saya ingin mendidik murid saya karena tujuan saya mengabdi. Karena tujuan saya adalah satu, saya ingin mendapatkan hal-hal yang baik dalam hidup saya, dan saya ingin berserah diri kepada yang di atas. Hal yang paling simpel seperti itu. Begitu juga misalnya saya sebagai murid, ketika kecerdasan spiritual itu ditanamkan, maka saya akan bertanya, saya belajar buat apa sih? Apakah saya ingin menjadi salah satu sosok yang nanti bisa memberikan nilai tambah kepada orang di sekitar saya? Nah, jadi pola
narasi yang harus kita bawa ke pendidikan kita itu bukan lagi nilai. Nilai itu tidak bisa mendefinisikan kualitas, kapasitas, emosional, integritas seseorang. Gitu. Jadi ya saya pikir sekarang udah saatnya untuk orang melihat bahwa nggak semua kemampuan seorang murid itu bisa diukur dari secari ijazah dan nilai yang tertera di ijazah tersebut. Menarik sekali itu. Tapi yang menjadi hal yang ingin saya lebih tahu lebih banyak ya dari Mas Kiki. Tadi kan Mas Kiki kemudian mau bersikap. Dan kemudian dimusuhi itu. Ya, betul. Pasti tadi kalau kita mau peduli dengan sesuatu itu bisa dapat kesulitan. Pasti. Tapi yang menjadi hal paling penting adalah kesulitan itu sebetulnya nggak bahaya. Tergantung bagaimana kita merespon. Kalau merespon positif, itu kemudian justru menjadi positif buat Mas Kiki. Betul. Nah, apa yang Mas Kiki lakukan waktu itu dan bagaimana selanjutnya? Oke, jadi saya nggak lanjut SMA, Pak. Saking marahnya, luar biasa saya marah. Saat itu saya sangat, saya nggak mau ketemu guru, saya nggak mau ketemu lembaga kursus, saya nggak mau pernah menginjakan kaki saya di sekolah-sekolah yang ada. Emang nggak logis buat sebagian orang, tapi mungkin ya itu karakter yang terbentuk di diri saya yang kuat gitu. Dan akhirnya saya mengambil paket C. Ijazah paket C ini dilema lagi, Pak, karena ijazah paket C ini adalah dianggap ijazah buangan. Kenapa buangan? Karena ijazah paket C itu adalah salah satu ijazah yang dipakai apabila mereka gagal ujian nasional. Tapi saya nggak peduli, karena saya juga baca peraturan. Jadi dari SMP saya tuh udah mulai melek gitu secara regulasi. Pemerintah mengakui bahwa ijazah ini setara. Pertanyaannya, kalau ijazah ini sangat jelek dan tidak diterima di kampus, satu, apakah mereka berkapasitas mengikuti ujian seleksi masuk perguruan tinggi? Alhasil saya masuk UI. Akhirnya menjadi ukuran itu ya. Ukuran gitu. Saya tahu ijazah saya tidak mendefinisikan kualitas saya sebagai seorang murid, sehingga saya ambil paket C. Dan seperti yang Pak Novel bilang, jalan kebenaran itu pada akhirnya memberikan kita keuntungan. Saya lulus SMA cuma 1 tahun, Pak. 1 tahun saya lulus. Lalu saya ikut PTN, ujian PTN, dan saya tembus Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hebat. Bukan jalur titipan ya, Pak. Bukan jalur tekanan, kita tahu lah praktek-praktek kecurangan semua yang ada ya. Saya jalur masuk PTN secara murni, berkompetisi kepada seluruh calon mahasiswa di seluruh Indonesia, dan saya buktikan lagi ketika saya di UI. Oke, ijazah saya paket C, kalian boleh menganggap saya rendah dengan anak-anak dari sekolah internasional, dari sekolah SMA luar biasa negeri. Saya lulus cuma 6 semester, Pak. Lulus 3 tahun. S1. Biasanya 8 semester. Saya lulusan tercepat di UI. Umur 19 saya udah lulus. Cum laude. Umur 19 akhirnya saya udah mulai kerja, Pak. Gitu? Di law firm. Saya kerja di law firm. Selama setahun saya dipromosi sebagainya. Umur 20 ya bisa dibilang saya secara finansial sudah menyanggupi kehidupan saya sampai puji syukur detik ini. Hebat. Nah, setelah itu ambil sekolah apa lagi? Setelah itu waktu itu saya punya janji, Pak, dalam hati saya, kalau saya dikasih kesempatan tembus UI, saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Saya akan bangun sekolah gratis. Bangun sendiri? Bangun sendiri. Mulainya dari garasi kok, Pak. Dari garasi kecil dan sulit meyakinkan masyarakat tidak mampu bahwa penting untuk pendidikan. Kenapa kok bikin sendiri? Karena saya punya pengalaman paket. Nah, sekolah paket ini tuh khusus sangat bagus buat masyarakat tidak mampu. Contoh gini, Pak. Usia 24 dia lulus SD. Dan umur 24 dia belum lulus SMP. Kan nggak mungkin, Pak, ke sekolah biasa. Umurnya udah paling orang tua gitu di kelas. Nah, pemerintah menyediakan pendidikan kesetaraan kayak saya, paket ini, untuk mereka yang terbuang dari sistem formal. Makanya saya di saat itu, setahun setelah saya bekerja, karena saya selalu bertanya, apa ya tujuan hidup saya? Bagaimana saya bisa memberikan nilai tambah kepada masyarakat di sekitar saya? Saya sangat care dengan isu pendidikan yang berintegritas. Akhirnya saya bikin sekolah gratis, namanya Yayasan Pemimpin Anak Bangsa. Keren namanya. Yayasan Pemimpin Anak Bangsa. Dan yang menarik, Pak, kami benar-benar belajar. Digerakkan oleh relawan yang luar biasa dari sekolah di Indonesia, dari luar semuanya mereka kembali ke Indonesia untuk mengajar. Dan kalau nyontek, Pak, kita DO, nggak ada kata ulang. Kita ketika ujian nasional itu kan ada pressure lah ya. Wah, kalau sekolahnya lulus 100%, keren nih. Kita tiap tahun pasti ada yang nggak lulus.
Dan kita didik murid kita, nggak apa-apa nggak lulus. Iya, betul. Selalu ada waktu yang tepat buat kalian lulus supaya ijazah kalian bernilai di depan pencari kerja. Terbukti murid-murid kami hampir 80% melanjutkan ke perguruan tinggi, bahkan perguruan tinggi negeri yang cukup bagus dan dapat beasiswa. Karena kenapa? Nilai yang tertuang di ijazah mereka bisa mereka pertanggungjawabkan. Iya. Oh, keren sekali, dahsyat. Nah, tadi ketika bikin sekolah sendiri itu perjuangannya seperti apa sih? Apa sulitnya itu? Berat karena orang nggak familiar mengenai paket. Itu satu. Dan kedua, umur 21, saya juga nggak punya uang gede, Pak, untuk bikin yayasan. Kan untuk sekolah kan harus bikin yayasan dulu. Tapi saya tadi ingat kata Pak Novel mengenai keyakinan. Saya entah kenapa saya berpikir keajaiban itu pasti akan ada. Jadi yang saya lakukan, keajaiban itu hanya ada ketika orang berani mengambil langkah. Betul. Kalau enggak, kalau diam aja nggak mungkin keajaiban datang ketika kita diam, kan? Benar. Akhirnya di sela-sela makan siang, break saat saya bekerja, itu saya berusaha mencari koneksi-koneksi. Saya deketin bos saya deketin senior saya deketin teman-teman yang di luar daripada lingkungan latar belakang saya gitu ya. Untuk saya punya ide nih, mau bikin yayasan. Modalnya bukan uang, modal uang adalah gitu. Pakai uang saya juga saat itu. Tapi sebenarnya modalnya adalah bagaimana yayasan ini menjadi kayak aplikasi, ibaratnya kayak satu media menghubungkan orang terdidik dengan tidak terdidik. Jadi mereka mengajar, kita tidak bayar tutornya, dan murid-murid ini adalah murid-murid tidak mampu. Kita mulai saat itu muridnya cuma 2, Pak. Ketua RT-nya saya door to door tuh, Pak, ke ketua RT. Di daerah dulu, di daerah Tanah Abang tuh, daerah dekat sungai, banjir kanal itu. Saya sambil pakai baju kerja, ya bisa dibilang bau-bauan lah ke perumahan kumuh gitu. Saya ketok satu-satu, saya ketemu ketua RT-nya. Terus ketua RT bilang gini, percuma Mas, udah banyak loh yayasan yang mencoba untuk mengubah masyarakat sekitar sini, mereka nggak akan mau diubah. Kalau pendidikan apa yang bisa mereka lihat? Kalau Mas mau ngasih beras, apalagi tahun politik, serangan Fajar paling cakep tuh Mas kalau mau kerja di sini. Terus nggak apa-apa deh Pak, saya coba dulu deh test drive gitu. Saya bilang saya bikin poster, saya ingat banget saya bikin poster di Ben Hill. Terus H-1 Pak, ya adalah saya kasih sekian Pak, coba bantu disebarin lah poster-poster ini gitu. H-1 sebelum sekolah itu dibentuk, saya ditelepon sama Pak RT. Mas Kiki, saya udah bagi-bagi poster tapi nggak ada tanggapan warga sekitar. Mau kita tunda atau Mas ada ini nggak semacam bantuan sosial? Untuk bagi ke masyarakat, biar mau gitu ya. Saya cuma bilang saat itu gitu, hati kecil saya saat itu bilang, sekarang atau tidak sama sekali. Saya bilang, Pak RT, kalau besok nggak ada murid yang datang, saya yang akan door to door cari muridnya siapa. Untungnya ada 2 murid. Itulah 2 murid pertama kami, sampai sekarang mungkin udah hampir ribuan yang terdampak dari kehadiran yayasan kami. Sekarang bikinnya di mana saja? Kami tuh base-nya ada di Bintaro. Di Bintaro, dan kemarin ketika COVID terjadi, ternyata kami berinovasi menciptakan learning management system sehingga modular pembelajaran kami bisa diakses seluruh Indonesia. Keren sekali, dahsyat sekali, luar biasa itu. Saya begini, saya punya pengalaman yang tapi nggak sehebat Mas Kiki lah. Dulu saya tuh SMP SMA, saya eksak, saya lebih suka eksak. Kalau pelajaran fisika matematika itu saya senang sekali gitu. Orang pada stres lihat itu, saya senang sekali, kan hobi. Kerjakan soal yang sulit itu saya senang sekali gitu. Dulu SMA kalau ada lomba fisika matematika saya sering diminta untuk ikut mewakili sekolah. Tapi ketika saya masuk di akademi kepolisian, pelajarannya ilmu sosial. Ilmu sosial kebanyakan menghafal. Betul. Saya eksak itu paling nggak suka hafal. Kalau nggak suka baca pun ya sekedarnya aja. Kalau baca yang detail gitu nggak terlalu suka. Nah, situasi itu membuat saya stres. Gimana ini menghadapi situasi itu? Orang selalu mencari cara untuk bagaimana caranya menyontek. Ya kan? Saya bilang saya nggak mau, ini cara nggak benar. Karena saya SMA saya sudah punya pekerjaan dan saya tahu betul pentingnya kejujuran. Karena modal besar dari sukses itu adalah jujur. Termasuk mau usaha, mau berbisnis maksud saya, atau bidang apapun. Nah, ketika itu saya pikir, nggak bisa ini. Dan nilai saya betul-betul jelek karena orang biasa menghafal, pasti dia nilainya bagus. Kalau saya nggak suka menghafal, disuruh ngerjakan soal-soal yang isinya hafalan, pasti saya repot. Dari situ kemudian saya pikirkan bagaimana caranya. Akhirnya saya menemukan bahwa saya mungkin punya kelebihan tertentu dan punya kekurangan tertentu. Di situ kemudian saya menggali. Dan alhamdulillah, akhirnya saya bisa memilih cara untuk kalau orang menghafal,
saya mengerti terkait dengan hal yang dinarasikan dalam pelajaran. Dan kemudian saya membuat cara, bagaimana caranya setiap penjelasan yang naratif, saya buatkan yang sifatnya pointer untuk saya memudahkan menghafal, sekaligus mengerti. Dan saya tidak mau membiarkan dalam satu hari, apabila saya menemukan suatu hal yang saya nggak paham, saya biarkan saya sampai besok, saya nggak mau. Hari itu saya selesaikan. Nah, di situ membuat saya kemudian bisa belajar, dan alhamdulillah membuat saya banyak memahami hal terkait dengan hukum, dan saya banyak belajar terkait dengan hal-hal yang sifatnya naratif yang lebih cepat karena saya mengerti. Betul. Akhirnya apa? Saya untung karena saya bisa melakukan itu. Coba kalau saya waktu dulu nyontek, udah rusak mentalitasnya, ditambah lagi saya tidak akan menemukan kekuatan saya sendiri. Nah itu tuh Mas Gigi. Setuju banget Pak. Makanya saya baru selesai kuliah S2 di Stanford University. Kebayang nggak sih Pak, paket C bisa tembus Stanford, salah satu sekolah terbaik di dunia gitu. Artinya apa? Stanford nggak ngelihat ijazah saya Pak. Stanford nggak peduli dengan cerita saya di Indonesia, bagaimana bobroknya sistem pendidikan. Stanford melihat saya punya potensi. Betul. Dan ketika saya pun di Stanford, saya sebelumnya lulus dari UI, terus saya bikin yayasan, terus saya pikir karena latar belakang saya hukum, saya coba ngambil sekolah terkait mengenai kebijakan pendidikan dan publik. Saya ngambil S2 pertama saya di Boston University. Saya buktikan juga IPK saya 3,84 ya, dari skala 4. Anak Indonesia dari kita negara berkembang, saya rasa saya nggak kalah secara intelektual dengan negara-negara lain. Lalu saya balik ke Indonesia dan saya merasa nggak bisa berhenti belajar gitu Pak. Satu sisi memang pengalaman tentu penting karena sebenarnya mencari ilmu itu nggak hanya di bangku pendidikan. Betul. Akhirnya saya baru wisuda tahun ini dan saya tembus Stanford dan saya dapat distinction di Stanford. Makanya saya baru sekitar 5 bulan lah balik ke Indonesia. Keren banget tuh. Luar biasa. Dan ini memotivasi juga. Dan bagi adik-adik, teman-teman yang mengalami situasi yang seperti mirip dengan Mas Gigi atau kemudian menjadi dilema, tetap jujur atau ikut arus gitu ya. Ikut arus. Tapi tetap jujur, karena dengan begitu kita akan menjadi lebih kuat. Dan itu menjadi penting kan gitu ya. Ada anekdot penting tadi Bapak yang mengenai jangan mengikuti arus. Hal paling simpel adalah kita lihat perbandingan antara ikan salmon dan ikan bandeng. Ikan bandeng dia berenang mengikuti arus. Ikan salmon itu dia karakternya melawan arus. Tapi kalau kita beli di supermarket, yang lebih mahal mana Pak? Betul. Ikan salmon. Salmon naik air terjun malah. Betul. Iya kan? Jadi artinya memang jalan melawan arus itu jalan yang sepi Pak. Dan sebetulnya ikut arus pun nggak mungkin ikut arus terus-terusan. Karena satu-satunya ikan yang ikut arus terus-terusan ikan mati. Kalau dia masih hidup sekali pasti lawan arus. Betul. Tapi ngelawan arus bukan berarti menentang. Tapi bukan berarti menentang. Artinya menunjukkan sikap yang benar, konsisten dengan kebenaran dan banyak hal lagi yang lain. Dan gini, Mas Gigi, bicara terkait dengan masalah isu soal pendidikan ini menjadi nggak habis-habisnya ya. Dan kalau dilihat sekarang ini banyak kemudian orang melihat pendidikan hanya sebatas ijazah. Dia lupa bahwa pendidikan itu adalah membangun kompetensi dan karakter tentunya. Tapi kemudian kalau ijazah, dia bisa dengan curang, dengan menghalalkan segala cara untuk dapat ijazah saja. Tapi nggak mungkin orang curang bisa terbangun kompetensi, kan begitu ya? Betul. Dan penghormatan kepada orang yang punya pengetahuan, terdidik lah ya. Itu hari ini mungkin masih belum terlalu kuat ya. Saya melihat banyak orang dihormati itu karena gelarnya saja. Artinya ijazah yang dia pegang. Padahal saya pernah tuh suatu hari ketemu sama orang ini expert sekali, luar biasa dan sangat dihormati. Saya waktu itu meriksa dia. Dia lebih banyak tinggalnya di Singapura, orang Indonesia. Saya lupa bidang keahliannya dia apa, saya lupa. Bahkan orang-orang yang pendidikannya doktor, profesor itu, gelar-gelarnya maksud saya, itu hormat sekali dan bertanya ke yang bersangkutan tentang bidang itu. Ketika saya periksa, saya tanya, pendidikan terakhirnya apa gitu ya. Dia bilang, pendidikan saya apa ya Pak Novel ya? SMA-nya tulis Pak Novel. SMA dia bilang. Dan ternyata untuk bisa kompeten dan untuk hebat seperti dia itu, dia mempelajari satu bidang dengan khusus
Dan dia banyak kursus untuk hal itu. Ya. Selain dia memang banyak mengaplikasikan ya dan membuat riset-riset soal itu. Dan itu luar biasa sekali. Saya baru terpikir, orang begini hebat sekali. Ya. Dan dia bukan susah dengan situasi itu. Ya. Dan dia sangat dihormati dan diakui atas keahliannya itu. Kan begitu. Kalau Mas Kiki gimana melihat? Saya tertarik sekali Pak. Jadi yang mengenai Bapak, padahal mungkin pendidikannya nggak tinggi gitu ya. Dan ini menarik karena kita masuk ke pemilihan umum. Oke. Dan saya coba menarik dari sisi pemilihan umum untuk banyak nih generasi millennials dan Gen Z. Kalau saya bilang melihat integritas itu tidak melihat usia, tidak melihat agama, suku, dan dia tidak melihat jenjang pendidikan. Oke. Tahanan koruptor itu ada yang profesor, ya. ada yang sekolah dari Amerika, dari Ivy League, semuanya itu tahanan KPK, koruptor. Betul. Jadi kita jangan terkecoh. Kenapa? Karena secara psikologis ketika kita pintar, kita punya tendensi untuk memintari keadaan sekitar kita. Kita jauh lebih manipulatif. Oke. Makanya kita harus hati-hati sama orang pintar sebenarnya. Kalau saya disuruh memilih, ada dua hal yang akan saya cek, Pak. Rekam jejak. Kalau sosok tersebut pernah terlibat mengenai kasus korupsi, meskipun dia telah menjadi bebas, tidak ada kesempatan kedua. Ibaratnya kalau anak gaul sekarang ngomong, lo dan gue selesai. Iya. Itu satu. Karena tadi yang Bapak bilang, pintar, bisa belajar kalau kurang pintar. Kalau kurang cakap bisa menambah pengalaman. Tetapi kalau kurang jujur ini yang nggak bisa kita perbaiki, Pak. Mau diapain lagi? Gitu. Dan yang kedua, saya akan melihat, saya tidak peduli tingkat pendidikan yang tinggi atau tidak, yang saya lihat adalah kontribusi dia sekecil apapun di masyarakat sekitar. Jadi saya nggak masalah, saya pilih aja Pak lulusan SMA, tapi ternyata dia punya track record ketua RT di salah satu daerah terpencil, tapi dia bisa membuat bagaimana komunitas di sekitarnya itu berkembang. Mungkin bikin jalan atau bikin saluran irigasi sebagai itu yang dua hal yang akan saya cek. Ya, menarik sekali itu. Dan memang, tapi gini juga Mas Kiki, hari ini kalau bicara terkait dengan masalah pemilu lah gitu ya. Maaf. Masyarakat kita ini banyak juga yang kemudian mungkin karena terbiasa ya, itu terpengaruh dengan politik uang. Iya. Justru kadang-kala ketika ada orang yang mau dijadikan pemimpin, baik dia eksekutif atau legislatif, justru kemudian dihadapkan dengan situasi kalau tidak memberi uang, dianggapnya dia bukan yang cocok untuk dipilih, kan gitu ya. Betul. Padahal ketika bicara terkait dengan apa yang Mas Kiki bilang, itu yang paling tepat menurut saya. Gimana komentar Mas Kiki? Sulit Pak. Saya termasuk orang yang cukup apatis untuk melihat bahwa nggak semua orang punya privilege seperti saya, teman-teman saya yang lain yang bisa berpola kritis, punya akses untuk melihat rekam jejak pemimpin dan yang apakah mereka berintegritas atau enggak. Hal paling mudah adalah masyarakat pasti pragmatis mengenai politik uang. Dan ketika seorang politisi melakukan hal tersebut, itu adalah hal yang paling efektif. Dan saya nggak bisa bilang, oh dia punya pengalaman bagus dan mereka punya level pendidikan yang baik. Mungkin masyarakat nggak akan melihat ke situ. Dan kedua, menurut saya sulit juga di posisi kita sekarang. Bahkan kaum terpelajar. Karena kita tidak bisa memilih informasi. Karena jangan lupa, media-media kita itu dikontrol oleh elit. Jadi mereka sangat pintar untuk membuat narasi dan menggiring opini publik. Bahkan yang terpelajar aja bisa sesat mendapatkan narasi yang ada di media. Benar. Memang tantangan itu ya, tantangan yang berat ya. Sekarang begini, tadi yang Mas Kiki cerita bahwa Mas Kiki punya yayasan yayasan yang di bidang pendidikan. Pertanyaan terakhir adalah, ke depan apa yang Mas Kiki ingin lakukan? Dan mungkin sekaligus pesan apa yang Mas Kiki ingin sampaikan sebagai ajakan atau inspirasi untuk terkait dengan berintegritas? Kalau menurut saya akan selalu berkecimpung di dunia pendidikan. Saya nggak akan takut Pak. Ini sebuah awal. Saya terima kasih mungkin Bapak ngeliat dari reel saya saat ini lumayan ditonton lah ya gitu. Tapi gini Pak, usia produktif di Indonesia dari umur 15 sampai 64 tahun itu sekitar 190,83 juta atau sekitar 69,3% dari seluruh penduduk Indonesia 275 juta. Yang nonton reel saya mengenai pendidikan itu terakhir saya cek 15 juta. Artinya kan kurang dari 8%. Artinya apa Pak? Topik pendidikan itu bukan topik yang laku. Yang laku yang joget, yang ngeprank,
dan bikin cerit flexing harta kekayaan, itu yang laku Pak. Makanya kalau saya punya kesempatan traveling mengunjungi beberapa negara, kalau saya mau ngecek apakah ini negara maju atau negara yang memiliki SDM yang bagus, nggak perlu cek data-data yang ada di statistik pendidikan ataupun UNDP. Cek tayangan televisinya, cek tayangan YouTube yang populer, cek di media mereka yang menjadi trending topik apa. Apakah mengenai pendidikan atau mengenai hal-hal yang nggak penting. Dari situ kita udah cukup bisa melihat bahwa kualitas pendidikan negara tersebut baik atau rendah. Kita bisa menilai sendiri. Dan terakhir Pak, pembangunan infrastruktur sestrategis apapun, seberapa banyak pun jumlah yang dikeluarkan, jika tidak diiringi dengan pengembangan masif di sumber daya manusia kita, akan percuma. Contoh paling kecil adalah saya ngelihat Jepang. Ketika Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika, Jepang reaksi pertamanya bukan langsung membangun gedung-gedung ataupun rekonstruksi jalan. Dia mencari guru. Artinya apa? Jepang sangat memahami sebagai negara yang miskin sumber daya alam. Pendidikan dan guru adalah aset bangsa yang harus dijaga idealismenya dalam mendidik murid. Sehingga hasilnya seperti sekarang. Sekarang guru-guru kita gajinya malah rendah sekali ya. Betul. Dan kita karena komoditas politik Pak. Mereka jadi komoditas politik, dan bahaya ketika pendidikan menjadi komoditas politik. Ya, menarik sekali cerita dari Mas Gigi tadi. Dan tentunya saya ingin bicara lebih banyak, tapi biasanya Mas Gigi kalau bicara terlalu panjang orang terlalu malas lihat ya. Dan tadi yang Mas Gigi bilang betul, saya beberapa kali membuat podcast yang sifatnya edukatif, itu orang tuh kurang terlalu tertarik. Padahal beberapa hal itu penting juga. Walaupun begitu, kita ingin bisa menyampaikan pesan-pesan ke publik. Maka kita membuat hal-hal diskusi-diskusi seperti ini agar menjadi inspirasi, dan kita mengajak agar lebih banyak orang lain lagi yang mau untuk mengambil jalan yang seperti Mas Gigi contohnya, ataupun jalan-jalan yang nggak populer dalam hal menjaga kejujuran dan integritas. Terima kasih Mas Gigi. Terima kasih, semoga semakin banyak lagi orang mau mengambil jalan untuk menjaga integritas, jujur, dan menjadi inspirasi. Siap Pak. Salam integritas Pak. Ya, salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.